yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Ini perintah Nabi SAW. Di antara eloknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Kenapa ikhwan dan akhwat para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena seorang kalau sudah sibuk pada perkara yang bukan urusannya, dia akan menumbalkan perkara-perkara yang merupakan urusannya. Ya. Misalnya dia masuk dalam hal-hal yang bukan bidangnya. Atau dia berkomentar pada perkara-perkara yang bukan bidangnya. Dan terlalu banyak berkomentar. Mungkin kalau komentar sekali dua kali oke. Tapi dia terlalu banyak berkomentar pada hal yang dia bukan bidangnya. Dia tidak punya analisa, dia tidak punya data untuk menganalisa, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sesungguhnya. Kemudian dia banyak komentar sehingga waktunya terbuang, jiwanya terbawa, emosi, membenci, dan yang lainnya. Sementara perkara-perkara yang penting akhirnya terlalaikan. Ya. Dan itu pasti terjadi. Kapan dia menghabiskan waktunya pada yang bukan urusannya, maka yang merupakan urusannya terlalaikan. Akhirnya waktunya habis banyak tercurahkan, misalnya urusan pendidikannya terbengkalai, urusan anak istrinya terbengkalai, urusan pekerjaannya pun terbengkalai. Ya, kenapa? Dia mau menghabiskan waktu pada perkara-perkara yang bukan urusannya. Dan kita tahu, di zaman sekarang ini ketika kita di rumah, kita bisa melihat banyak yang bukan urusan kita, banyak sekali. Dan kita punya sifat ingin tahu, ya. Sehingga kita baca ini, lihat berita ini, kita ikuti perkembangannya tiap hari. Tidak terasa berjam-jam kita ikuti perkara yang belum ada ujungnya. Berhari-hari kita ikuti, berminggu-minggu perkara yang belum tentu ada ujungnya. Ujungnya pun kesimpulannya belum tentu benar sesuai yang sesungguhnya. Bisa jadi manipulasi, bisa jadi permainan. Oleh karenanya, kalau ada yang lebih bermanfaat dari ini, kita cukup melihat, artinya ya kalau ada kita cuma nimbrung sedikit, sisa waktunya kita untuk yang lebih bermanfaat. Ini di antara hal yang membuat akhirnya iman kita turun. Terlalu sibuk pada perkara-perkara yang bukan urusan kita. Ya, saya rasa para dokter punya banyak urusan. Ya. Maka sibuklah pada urusan-urusan yang merupakan perkara yang penting bagi para dokter. Seperti mengenali tentang, misalnya sekarang lagi heboh tentang masalah vaksin, masalah efek negatif, efek positif misalnya. Kemudian bagaimana menangani orang-orang yang sedang terkena pandemi misalnya, bagaimana ini yang lebih bermanfaat. Kalau dia pikirkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua pikirannya, semua energinya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Dan di antara pekerjaan yang memudahkan memberi manfaat besar kepada masyarakat adalah jadi dokter. Jadi dokter. Jadi jangan cuma sekedar perkara duniawi yang kita pikirkan, tapi kita niatkan saya bekerja selain untuk menafkahi anak istri, saya bekerja untuk kaum muslimin. Ya, saya pikirkan bagaimana mengurangi penderitaan mereka. Apa yang harus dilakukan oleh para dokter, bermusyawarah, berdiskusi. Ini semua penting bagi para dokter. Nah, kalau para dokter sudah sibuk seperti ini, mungkin perkara-perkara yang bukan urusannya. Dan kita tahu namanya perkara politik di Indonesia nggak ada ujungnya. Ya. Bisa saja berubah begini, bisa jadi begini, bisa jadi rencana begini, rencana ke A jadi B, B jadi C, dan yang lainnya. Ya. Maka kalau kita terlalu sibuk pada perkara-perkara yang tidak jelas, bukan urgen bagi kita, mau tidak mau iman kita menurun. Kenapa? Kita akan menganalisa. Sementara analisa kita datanya nggak ada, datanya nggak jelas, benar atau tidak. Kita mulai membenci sebagian kaum muslimin. Kita mulai maki-maki sebagian kaum muslimin. Ya, kalau kita tidak punya kapabilitas dalam hal tersebut, ya kita berdoa saja semoga Allah berikan yang terbaik. Yang punya kemampuan untuk nimbrung masalah itu silakan. Kalau di antara dokter ada yang punya ahli politik jagoan, silakan demi kemaslahatan kaum muslimin. Kalau enggak, mending sibuk pada perkara yang bermanfaat. Demikian juga di dunia medsos banyak hal-hal yang membuat kita ingin tahu tidak bermanfaat, seperti mungkin mohon maaf misalnya berita-berita artis lah, berita-berita bola lah, berita inilah, berita anu lah. Kita umur sudah semakin mendekati titik pertemuan kita dengan Allah. Sudah saatnya kita meninggalkan hal-hal tersebut, kita konsen pada perkara yang penting bagi kita. Apa kata Nabi SAW? Alaika bi amril khassah. Sibukkanlah dirimu dengan perkara yang khusus privasimu. Masalah pekerjaanmu, masalah anakmu, masalah istrimu. Sibuk masalah pendidikanmu, kuliahmu. Seriuskan. Serius dengan menjalani hal tersebut. Wada angka amrul ammah. Dan tinggalkanlah urusan banyak orang yang kau tidak berkompeten untuk berbicara tentang masalah itu. Tidak berkompeten.
Bicara pun nggak ada yang dengar. Siapa yang mau dengar juga? Ya. Kau memberi analisa, orang mendengar pun belum tentu analisamu benar. Karena data untuk menganalisa tersebut belum tentu benar. Mana sumbernya? Ya. Oleh karenanya, biarkanlah orang yang berkompeten yang berbicara. Kalau kita yang bukan pada bidangnya, mending kita sibukkan dengan apa yang bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ini usulan saja. Jalankan hadis Nabi, tinggalkan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Kemudian, jadi ya maksud saya dengan meninggalkan perkara yang bukan urusan kita, otomatis kita sibuk. Otomatis sibuk pada perkara-perkara ya privasi kita ya yang bermanfaat. Ya. Makanya di antara tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang mandiri, al-khafi, yaitu yang tidak tampil. Artinya dalam sebagian riwayat al-hafi itu orang yang sibuk urusi anaknya, istrinya, dia perhatian benar bagaimana tentang anaknya dan istrinya, itu urusan pribadi dia.